Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang qiraat Al-Quran. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada Mila Karmila, kedua ada Iva Nadia, yang ketiga ada Dwi Agustina, dan yang keempat ada Pratiwi Nuraini. Apa sih qiraat Al-Quran itu? Qiraat secara bahasa adalah bentuk jamak dari kata qiraah. Qiraah diambil dari kata qoro'a, lalu dibentuk masdarnya yaqra'u, qira'ah, qira'at, qur'ana, yang berarti menghimpun atau membaca. Menurut terminologi, qiraat adalah perbedaan lafaz-lafaz wahyu yang disebutkan Al-Quran dalam penulisan huruf atau cara mengucapkan lafaz Al-Quran, berat dan ringan, serta yang lainnya. Jadi yang dimaksud dengan ilmu qiraat Al-Quran adalah ilmu yang mempelajari tentang cara membaca ayat-ayat Al-Quran berupa wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa aja sih macam-macam qiraat Al-Quran itu? Macam-macam qiraat Al-Quran. Yang pertama ada qiraat 7 atau Al-Qiraat As-Sab. Pada permulaan abad ke-4 Hijriah, ulama qiraat memilih orang-orang yang dipandang mumpuni dalam hal qiraat, terpercaya, masyhur, serta mempunyai pengalaman yang cukup lama dalam pengajaran ilmu qiraat. Dipilihnya 7 imam yang mewakili setiap negara diantaranya. Yang pertama, ada Nafi ibnu Abi Nu'aim al-Asfahani, dia mewakili Madinah. Lalu Abdullah bin Kasir mewakili Mekah. Abu Amr al-Basri mewakili Basrah. Abdullah bin Amir mewakili Syam. Asim bin Abi An-Najud mewakili Kufah. Hamzah bin Habib Az-Zayyad mewakili Kufah. Al-Qisa Ali bin Hamzah mewakili Kufah. Kedua, qiraat 10 atau Al-Qiraat Al-Ashr. Di samping qiraat 7 masih ada lagi qiraat yang juga masuk di kalangan para ulama. Adalah qiraat 10. Mereka adalah imam 7 yang ditambah 3. Di antaranya ada Nafi, rawinya Qalun dan Waris. Kedua, Ibnu Katsir, rawinya Al-Bazi dan Gunbul. 3, Abu Amr, rawinya Aduri dan As-Susi. Yang keempat, Ibnu Amir, rawinya Hisam dan Ibnu Zakwan. Yang kelima, Asim, rawinya Subah dan Hafiz. Yang keenam, Hamzah, rawinya Khalaf dan Khalad. Yang ketujuh, Al-Kisai, rawinya Abdul Haris dan Aduri Al-Kisai. Yang kedelapan, Imam Abu Ja'far Yazid bin Al-Qoqa, rawinya Libu Wardan dan Ibnu Jamas. Yang kesembilan, Imam Yakub Al-Hadrami dengan kedua rawinya Rawih dan Rawuh. Yang kesepuluh, Imam Khalaf bin Hisham Al-Bazar dengan kedua perawinya Ishaq dan Idris. Ketiga, qiraat 14 atau Al-Qiraat Al-Arba'ah Asyr. Para ulama qiraat masih terus berupaya menghimpun qiraat imam lainnya. Lalu muncul 4 imam lainnya. Hanya saja, bacaan mereka di bawah kualitas bacaan imam 10. Oleh karena itu, ulama qiraat sepakat bahwa qiraatnya imam 4 terakhir ini syadz. Artinya, tidak boleh dibaca sebagai Al-Quran karena tidak memenuhi 3 kriteria yang disebut di muka. Mereka adalah: yang pertama ada Nafi, rawinya Qalun dan Warshi. Yang kedua ada Ibnu Katsir, rawinya Al-Bazi dan Gunbul. Lalu ketiga ada Ibu Amr, rawinya Aduri dan As-Susi. Keempat ada Ibnu Amir, rawinya Hisam dan Ibnu Zakwan. 5 ada Asim, rawinya Subah dan Hafs. Keenam ada Hamzah, rawinya Khalaf dan Khalad. Ketujuh ada Al-Kisai, rawinya Abdul Haris dan Aduri Al-Kisai. Kedelapan ada Imam Abu Ja'far Yazid bin Al-Qoqa, rawinya Ibnu Wardan Ibnu Jamas. Kesembilan ada Imam Yakub Al-Hadrami dengan rawinya Ruwais dan Rawuh. Kesepuluh ada Imam Khalaf bin Hisam Al-Bazar, rawinya Ishaq dan Idris. Ke-11 ada Ibnu Muhaisin dengan rawinya Al-Bazi dan Ibnu Shanabus. Ke-12 ada Al-Yazidi, rawinya Sulaiman bin Al-Hakam dan Ahmad bin Farah. 13 ada Al-Amash dengan rawinya Al-Mutawi dan Ash-Shanabuzi. Lalu yang terakhir ada Al-Hasan Al-Basri dengan rawinya Suja Al-Balki dan Aduri. Tingkatan qiraat ada 6. Yang pertama qiraat mutawatir. Yang kedua qiraat masyhur. Yang ketiga qiraat
ahad, yang keempat qiraat syad, yang kelima qiraat maudu, dan yang keenam qiraat mudrai. Qiraat mutawatir, yakni qiraat yang diriwayatkan dan disampaikan oleh banyak orang, mulai dari awal sampai akhir sanad, yang tidak mungkin bersepakat untuk berbuat dusta. Umumnya, qiraat yang ada masuk dalam bagian ini. Lalu qiraat masyhur, yakni qiraat yang memiliki sanad sahih dengan kaidah bahasa Arab dan tulisan mushaf Utsmani. Yang ketiga, qiraat ahad, yakni qiraat yang tidak mencapai tingkat masyhur yang memiliki sanad sahih, tetapi menyalahi mushaf Utsmani dan kaidah bahasa Arab. Qiraat ini tidak boleh digunakan untuk membaca Al-Quran dan tidak wajib untuk meyakininya sebagai bagian dari Al-Quran. Yang keempat, qiraat syad, yakni qiraat yang sanadnya sahih tetapi tulisannya tidak sesuai dengan mushaf Utsmani dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Qiraat ini tidak boleh digunakan untuk membaca Al-Quran dan juga tidak boleh meyakininya sebagai bagian Al-Quran. Yang kelima, qiraat maudu, qiraat yang dinisbatkan kepada orang yang mengatakannya tanpa mempunyai dasar periwayatan sama sekali. Dan yang terakhir, qiraat mudrai, yaitu qiraat yang mendapatkan tambahan yang berfungsi sebagai penjelasan atau tafsir dari suatu ayat. Selanjutnya, kaidah dan latar belakang timbulnya perbedaan qiraat. Kaidah qiraat yang pertama, bacaan betul-betul mutawatir dan masyhur di kalangan ulama qiraat. Bacaan tersebut diriwayatkan oleh banyak orang, dari banyak orang, dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi sumber utama dalam agama Islam. Sebagai sumber utama, suatu bacaan harus betul-betul meyakinkan. Jika ada suatu bacaan yang tidak masyhur, seperti bacaan ahad, maka bacaan tersebut tidak dapat diterima. Yang kedua yaitu harus sesuai dengan ras Utsmani, sebab para sahabat telah sepakat dengan mushaf Utsmani. Apa yang tidak tertera dalam mushaf Utsmani dianggap bacaan yang tidak masyhur. Jika ada suatu bacaan tidak sesuai dengan ras Utsmani, maka bacaan tersebut ditolak, walaupun ada di dalam kitab-kitab hadis yang sahih, karena para sahabat sudah sepakat dengan ras Utsmani. Yang ketiga yaitu harus sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, karena Al-Quran adalah bahasa Arab. Latar belakang timbulnya perbedaan qiraat, yaitu latar belakang historis. Qiraat sebenarnya telah muncul sejak zaman Nabi, walaupun pada saat itu qiraat bukan merupakan sebuah disiplin ilmu. Sebab-sebab adanya perbedaan qiraat diantaranya karena yang pertama, perbedaan qiraat Nabi. Artinya, dalam mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya, Nabi memakai beberapa versi qiraat. Yang kedua, pengakuan dari Nabi terhadap berbagai qiraat yang berlaku di kalangan kaum muslimin waktu itu. Hal ini menyangkut dialek di antara mereka dalam mengucapkan kata-kata di dalam Al-Quran. Yang ketiga yaitu perbedaan syah, harokah atau huruf. Selanjutnya yaitu latar belakang cara penyampaian atau kaifiyat al-ada. Menurut analisis yang disampaikan Sayyid Ahmad Khalil, perbedaan qiraat itu bermula dari bagaimana seorang guru membacakan qiraat itu kepada murid-muridnya. Materi yang terakhir, bentuk-bentuk perbedaan qiraat Al-Quran dan manfaat mempelajari qiraat. Perbedaan qiraat Al-Quran. Yang pertama, perbedaan dalam i'rab atau harakat kalimat tanpa perubahan makna dan bentuk kalimat. Yang kedua, perbedaan i'rab dan harakat atau baris kalimat sehingga mengubah maknanya. Yang ketiga, perubahan pada kalimat dengan perubahan pada bentuk tulisannya tetapi maknanya tidak berubah. Yang keempat, perbedaan pada kalimat yang menyebabkan perubahan bentuk dan maknanya. Yang kelima, perbedaan dalam mendahulukan dan mengakhirinya. Yang keenam, perbedaan dengan menambahkan atau mengurangi huruf. Manfaat mempelajari qiraat Al-Quran. Yang pertama, dapat menguatkan ketentuan-ketentuan hukum yang telah disepakati para ulama. Yang kedua, dapat mentarjih hukum yang diperselisihkan para ulama. Yang ketiga, dapat menggabungkan dua ketentuan hukum yang berbeda. Yang keempat,
dapat menunjukkan dua ketentuan hukum yang berbeda dalam kondisi berbeda pula. Yang kelima, dapat memberikan penjelasan terhadap suatu kata di dalam Al-Quran yang mungkin sulit dipahami maknanya. Yang keenam, dapat menghindari pengetahuan qiraat yang tidak sah. Sekian penjelasan mengenai qiraat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.